Izin Pak dan Ramil, TNI dan TNU sama dorengnya, yang nggak sama bayarannya. Dorengnya sama. Malah kalau bintangnya kita menang, TNI mentok bintangnya 4 jenderal, ini Banser bintangnya 9. 9. Sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya cuma 7. Ini 9, bro. Jangan diremehin. Ini sahabat-sahabat ini Masya Allah ini. Khidmahnya kepada ulama, khidmahnya kepada agama, ahlus sunnah wal jamaah, khidmah dan pengabdiannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia tanpa pamrih luar biasa. Makanya kalau sekarang sahabat-sahabat Banser ini ngasih jalan ulama mau berdakwah, ulama mau ngaji, besok di akhirat yang membukakan jalan ke surga para ulama iya Banser-Banser ini. Otomatis masuk surga duluan. Kowe ora usah amin, kowe ora melu. Malah ngerusui. Enggak ngerusui gimana udah dikawal kayak gini. No. Berosot. Kepengin salaman, kepengin nyucuk tangan, halus gak ono apa-apane. Bukannya kita nggak mau apalagi sombong, mohon maaf ya. Bukannya nggak mau jabat tangan apalagi sombong, bukannya nggak mau dicium tangannya apalagi sombong, sama sekali enggak. Saman ketahui ya, capek. Lah kalau semuanya minta salaman gini sakit tahu. Itu yang laki, yang perempuan pakai nyubit. Saya itu sering kok pulang dari ngaji ini gosong semua, itu saya sering. Ya kalau istri saya nggak tahu sih nggak masalah, kalau ketahuan ayo curiga gimana. Yo kadang perempuan modelnya nek ngingeti aku gemes ngono model. Tahu ada yang kayak gitu, orangnya pakai kudung warna biru pokoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak yang qurrata a'yun, yang merupakan penentram jiwa, ringkes saja berarti ini anak solih solihah, harapan setiap orang. Ibu bapak, anak solih solihah itu yang gimana sih? Gini, anak solih solihah itu ukurannya bukan kok masih kecil, mohon maaf ya, kalau masih kecil belum bisa dijadikan ukuran, karena anak siapapun kalau masih kecil bersih belum punya dosa itu nggak bisa dijadikan ukuran. Siapapun suka, misalnya ada ibu-ibu bawa bayi, nggak kenal nggak apa, semua orang suka selama orang itu normal, mumpung durung dibantah kalau bekecil gitu. Ya kalau namanya bayi siapapun pasti suka, bayinya siapapun pasti disuka, itu fitrah. Anak masih kecil belum bisa dijadikan standar dan ukuran kalau itu solih solihah. Maaf, punya anak umur 5 tahun sudah hafal juz amma, hafal ar-rahman, hafal waqiah, hafal yasin, jangan keburu alhamdulillah anakku solih sudah hafal juz amma, ini anak soleh sudah hafal waqiah, belum bisa dijadikan standar. Tapi standar anak dikatakan solih itu kalau sudah memasuki usia pubertas, usia SMP SMA, di mana perang dahsyat antara fujuraha wa taqwaha, potensi takwa dan potensi fujur pada jiwa anak itu perang. Itulah saat dimana anak bisa dikatakan solih solihah atau tidak. Kalau masih kecil lumrah dong, semuanya menyenangkan. Maka sekali lagi, sampean punya anak umur 5 tahun sudah hafal juz amma, hafal yasin, jangan keburu bangga, anakku soleh hafal juz amma. Banyak ibu anak yang ketika umur 5 tahun hafal juz amma, begitu usia 12-13 tahun, usia sanawiyah SMP, karena dia salah pergaulan, juz ammanya hilang, yasinnya hilang, ar-rahman hilang, waqiah hilang, yang muncul adalah neng kelas lo diajar sama guru perempuan ini roknya disingkapi terus. Ngene kita dini. Ini bisa jadi dulu waktu kecil nyenengin, orang tuanya bangga banget dulu waktu kecil. Lah sekarang lihat sendiri kan. Jadi dibilang solih solihah itu kalau udah memasuki usia pubertas, itu perang dahsyat antara fujur dengan takwa, potensi baik dengan potensi yang buruk itu muncul, perang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang
Kriteria solih dan solihah sederhana saja. Kalau saya simple, ya biar mudah dipahami. Maaf ya, saya kalau ngaji itu yang apa ya, yang gampang-gampang saja, yang enteng-enteng saja. Apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat itu yang saya angkat, saya jadikan materi ngaji ceramah. Kenapa kok nggak yang berat-berat? Saya sendiri nggak bisa yang berat-berat. Guyumu kok kayak ngece model. Loh ini kan jujur toh. Lah kalau saya sendiri nggak bisa, masa saya harus nyeramain orang? Ngono loh. Makanya aku ngaji ku cetek-cetek aja bu. Cetek ra masalah, yang penting penak timbang jero ra penak gua apa. Gini. Ukuran anak solih solihah itu satu ya. Tadi kalau sudah usia pubertas tadi ukurannya. Kemudian ketika dia di rumah bisa bikin orang tuanya senang. Ketika dia keluar rumah bisa bikin orang tuanya tenang. Kalau tidak solih, tidak solihah, ketika di rumah orang tuanya susah, ketika keluar rumah orang tuanya gelisah. Oh, ini angel loh kata-kata ini. Larang yo pantes rupa nggawa rega. Saya ulang. Loh, menggabungkan kata-katanya ini loh. Anak solih solihah itu ketika dia di rumah mampu membuat orang tuanya senang karena dia berbakti. Ketika keluar rumah mampu membuat orang tuanya tenang karena dia berprestasi dan bisa jaga diri. Berarti anak solih solihah itu berbakti di lingkungan internal, berprestasi di lingkungan eksternal. Mikirnya suwe ngene iki ambek. Contohnya gini bu, kalau pengen tahu anak solihah itu waktu sekolahnya libur, kuliahnya libur, itu waktu di rumah libur, terus dia ngomong sama ibunya, bu, sekarang saya libur sekolahnya, nanti yang masak saya, ibu istirahat, pakaiannya ibu yang kotor mana, nanti saya yang nyuci. Kok pret ini? Udah, ibu kalau mau rekreasi silahkan. Kan biasanya ibu terus yang masak, yang nyapu, yang nyuci baju. Sekarang akunya lagi nggak sekolah, akunya lagi libur, nanti yang masak saya, yang nyuci baju ibu saya, yang nyapu saya. Anak jenengan pun ngoten apa dereng? Dereng. Berarti anak jenengan wedok ki nek tepak ibune umbah-umbah malah bu nitip diumbah pisan ngono. Ngoten? Syukur. Halo. Ya Allah, banyak loh bu anak yang di luar bisa berprestasi tapi di dalam nggak berbakti. Di lingkungan eksternal dia berprestasi tapi dalam lingkungan internal dia nggak berbakti. Udah kuliah tapi nggak bisa membedakan ketumbar sama merica, nggak bisa membedakan jahe sama kencur. Suruh bikin nasi goreng bumbunya apa? Browsing internet. Kalau solih solihah di rumah berbakti, di luar rumah berprestasi dan bisa jaga diri sehingga orang tuanya tenang. Anakku pasti bisa jaga diri karena anakku udah bisa ngaji, anakku imannya udah kuat, anakku bisa membawa diri, anakku udah berakhlak, bermoral, nggak akan terjadi apa-apa sama anakku. Tenang orang tua. Kalau tidak solih, tidak solihah di rumah orang tuanya susah. Kayak ngene-ngene iki nyusahno wong tua. Ketika keluar rumah orang tuanya gelisah, anakku kemana, sama siapa, jangan-jangan nanti di jalan ada apa-apa, kenapa-napa, nanti pulangnya jam berapa, yang nganterin siapa, mesti gelisah wong tua. Orang percaya nek budal ngaji ini kira percaya. Ya Allah. Yang kedua sekarang anak modelnya wong Cilacap nek dijak ngaji semangat banget. Emang kalau ada pengajian kayak gini semangat semua ya? Siapapun yang ceramah ya semangat gini ya? Pret. Ini kalau nggak Anwar Zaid nggak mungkin penuh ini lapangan.
Maaf. Kemudian yang kedua, anak yang hanya merupakan zinatul hayatid dunya, al malu wal banun zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Anak yang hanya dijadikan apa ya istilahnya itu, aksesoris untuk menaikkan gengsi orang tuanya. Gue bangga-banggaan toh. Ada sekarang baru hamil aja, benarnya nggak ada masalah apa-apa dengan kandungannya, tapi yang nanganin 4 dokter spesialis, kan keren. Akhirnya tetangga semua pada heran, itu baru hamil aja yang nanganin 4 dokter spesialis, berapa itu biayanya? Masih di kandungan sudah di USG biar kelihatan jenis kelaminnya. Begitu ngerti tahu terus di-upload, dijadiin status, alhamdulillah anakku cowok, doain ya. Banyak yang nge-like, banyak yang komen. Nanti proses persalinannya dipilihkan rumah sakit yang bonafit, yang mahal, sehingga waktu tetangga sama temen-temennya nengok pada berdecak kagum. Kamar kayak gini berapa biayanya? Nah, tadi tetangganya jadi cicak semua. Terus biar keren lagi, dikasih nama yang penting kelihatan bagus, kedengaran indah, tapi tidak bermakna, hanya estetika tanpa etika. Dikasih nama Nancy, Nelly, Blacky. Nah, sekarang kan musim tuh kayak gitu, suruh ngasih nama Abdullah malu, Muhammad malu, Fatimah malu, Aisyah gengsi. Jeneng anak Blacky, Herder. Ya Allah. Niki. Ya Allah. Wis to, ban sere tibae kuat aku. Podho ngadeg lho kene gonta-ganti. Padahal setahu saya ini presiden itu kalau lagi pidato itu yang awal di belakangnya, mulai awal sampai selesai ini. Niki mau ganti ping piro bisa. Wis ngerti aku nek gratis. Mangkane ganjarane Masya Allah. Coba. Oke. Wes kok. Engko anak dibeliin popok yang mahal, 1 popok harganya 4,5 juta. Apa sih bedanya popok mahal sama popok murah? Mosing diwadahi ya podo. Apa kalau popoknya mahal, pipisnya jadi kristal, nah, terus nya jadi permata? Ya enggak lah, enggak usah kemenyek jadi orang itu. Enggak tahu kemenyek, endel, kentir. Gak ngerti kemennya itu kentir. Bahasa sini gak usah kentir jadi orang. Mekai. Terus kentir seneng gamblek. Halo. Orang itu biasa aja apa adanya. Gak usah neko-neko. Wes, yang ketiga sekarang, anak yang merupakan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak menjadi fitnah bagi orang tua. Hati-hati, kadang orang tuanya jenderal, anaknya jadi berandal. Orang tuanya pejabat, anaknya jadi penjahat. Orang tuanya ustadz, anaknya murtad. Orang tuanya kiai, anaknya grosir ekstasi. Angel ngene iki anggitmu gampang ngono. Angel bawa bub ngene iki. Larang yo pantas lokal ambek internasional yo beda. Salamu ngundang sing internasional. Ini anak pola bopo keberada. Aktivitas anak itu berdampak pada orang tua. Yo mikir orang kelalen anggitmu ke angel. Yang keempat, anak yang menjadi musuh. Lah sekarang bagaimana kita regenerasi harus jalan dengan baik. Sehingga pesan saya terkait tema ini sebelum nanti kita ganti. Aduh cukup enggak ini waktunya. Iya. Akrimu auladakum. Muliakan anakmu, muliakan anakmu. Ini pesan Rasulullah.
Ada anak kandung, ada anak asuh, anak angkat, anak didik, anak buah, termasuk rakyat itu adalah anak. Akrimu auladakum, muliakanlah anakmu, muliakanlah anak-anakmu. Artinya wong tua kongkon mulyakno anake ora kok anak nodi-nodi disunggi ora. Jangan salah, jadikan anak-anakmu itu orang yang mulia. Caranya gimana? Isi dengan sesuatu yang bisa membuat dia jadi mulia. Isi apa yang bisa membuat orang jadi mulia? Ya dua hal menurut ayat Al-Quran. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah nyaut Allah modele kaya yang sambat kok kayak utang. Kok ora lunas-lunas. Siapa yang diangkat derajatnya sama Allah dengan setinggi-tingginya derajat? Orang yang punya iman dan punya ilmu. Ilmu, iman. Akhlak, iman itu gandengan ya. Wes, anak siapapun kalau diisi dengan dua hal tadi, ilmu, iman dan akhlak. Halo? Pasti dia akan mulia. Walaupun orang sekabupaten merendahkan dia, dia tetap diangkat sama Allah. Meskipun direndahkan sama masyarakat sekabupaten, tetap diangkat derajatnya sama Allah. Sebaliknya, anak siapapun kalau tidak diisi dengan ilmu dan iman serta akhlak ini, maka pasti dia jadi orang rendah. Walaupun masyarakat sekabupaten mengangkat-angkat dia, menjunjung-junjung dia, ceblok-ceblok, jatuh-jatuh, katok junjung kok. Halo? Paham pora ya? Manusia itu bahannya sama, kulitnya sama, darahnya sama, dagingnya sama, ototnya sama, tulangnya sama, keringetnya sama, entutnya sama, tapi nilainya bisa berbeda karena isinya yang enggak sama. Ada orang itu ngomong 1,5 jam, hasilnya udah kelihatan. Ada yang teriak-teriak sampai 5 jam lebih, malah cangkemnya ditapuki wong akeh. Bedanya apa? Isinya yang membedakan. Ya, manusia itu kayak kardus itu. Kardus itu bahannya sama, tapi kardus bisa mulia, kardus bisa hina. Ada kardus kecil, mulia dia, disimpan dalam almari, rapi, karena isinya permata, isinya berlian, isinya emas, isinya minyak wangi. Ada kardus gede banget, besar banget, bagus, tapi dibuang ke kali karena isinya apa? Bangkai tikus. Padahal kardusnya sama. Paham? Paham? Oke, saya kasih contoh lagi. Manusia itu kayak pelembungan. Ngerti pelembungan? Saya mau bilang balon, nanti ada yang salah persepsi. Soalnya ngono-ngono ku pikirannya error. Pelembungan, tahu ya pelembungan ya? Ojo balon tuh. Pelembungan itu bahannya sama, yaitu bahannya kayak gitu. Pelembungan ditiup pakai itu karbit itu, nyut 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 nyut, melentu. Ya kembung kayak gitu melentu. Ono pelembungan disebul nganggo karbit, nyut nyut nyut, melentu, mumbul dia, terbang tinggi dia. Walaupun ditarik-tarik tetap aja dia naik. Tapi ono pelembungan disebul nganggo abape bocah kuwi, nyut 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 nyut, ya melentu, sama-sama melentu, tapi nggak mungkin bisa naik, cuma gelimbang gelimbung. Padahal pelembungannya sama, melentunya sama, tapi kenapa yang satu bisa mumbul, yang satu nggak bisa? Isinya yang nggak sama. Anakmu kayak kertas, kertas kalau ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi mushaf mulia, padahal itu kertas. Orang nggak berani pegang kalau nggak punya wudu.
ngebawanya didekap, ditaruh di tempat yang atas, dikasih minyak wangi, habis dibaca diciumin kertas itu, karena tulisannya itu isinya itu. Tapi kertas dikasih gambar keriting, wajik, godong waru, as, ya dikeplek-keplek no cah kuwi. Ya bukan cuma dikeplek no saja, hanggang motor. Nilai anakmu seperti itu. Nah, kenapa ini jadi penting regenerasi? Jamaah sekalian, mendidik anak berarti mendidik bangsa, berarti pula mendidik umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya besar. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, kita diwarisi dua warisan yang sangat mulia, mahal harganya, tinggi nilainya, yang wajib kita jaga, kita lestarikan. Apa dua warisan mulia itu? Satu warisan bernama Islam iman, yang kita dapat dengan hidayah Allah melalui wasilah para aulia, para ulama yang merupakan pewaris para nabi, penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperjuangkan, mensyiarkan agama Islam di bumi Indonesia tercinta. Warisan kedua, negara besar dengan wilayah